Iya, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan live event Metro TV. Presiden terpilih. Presiden terpilih pemirsa. Kalau tadi live event kita adalah memilih RI1 karena sekarang hasil quick count sudah keluar. Betul sekali. Dan menjadi presiden terpilih. Saya Vivi Aleida Yahya. Dan saya Kania Sutisnawinata. Selama 2 jam ke depan kami tentu akan bersama Anda menghadirkan sejumlah perbincangan menarik dengan tim ses yang sudah hadir di sini dari masing-masing capres dan juga cawapres, serta juga ada bukan saja tim sukses tapi juga para pengamat yang nanti kita akan minta evaluasinya terhadap hasil quick count, yaitu presiden terpilih yang kedua maupun yang ketiga ya Kania. Iya, betul sekali. Tadi sempat yang juga sudah disebutkan oleh Vivi bahwa pada malam hari ini live event kami namakan presiden terpilih karena memang berdasarkan hasil quick count yang diselenggarakan oleh Metro TV menempatkan pasangan SBY Budiono unggul dengan perolehan suara 58% lebih dan menang di 24 provinsi. Baik, tapi selengkapnya kita lihat saja mungkin hasil quick count terakhir. Betul. Ya Kania ya, data masuk 94,77%. Ya. Bagaimana Kania? Dan kemudian seperti yang dapat kita saksikan di layar televisi Anda saat ini dengan data yang masuk 94,77%, pasangan SBY Budiono unggul dengan perolehan suara 58,51%, kemudian diikuti oleh pasangan Mega Prabowo dengan 26,32%. Dan disusul oleh pasangan JK Wiranto dengan 15,18%. Kania. Ya, baik. Dan tentunya kita ingin mengetahui juga bagaimana tanggapan dari para tim ses yang sudah hadir bersama kami pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu siapa-siapa saja yang sudah hadir bersama kami pada malam hari ini. Dari tim ses Mega Prabowo ada Bapak Sabam Sirait. Selamat malam Pak Sabam. Merdeka. Merdeka, terima kasih telah bergabung bersama kami. Oke, ya. Baik. Dan juga ada Pak Hayono Isman. Ya. Tim ses dari SBY Budiono. Selamat malam Pak Hayono. Selamat malam Mbak Vivi. Dan kemudian selamat datang. Dan kemudian dari tim ses JK Wiranto ada Bapak Siswono Yudhohusodo. Selamat malam Pak Sis. Selamat malam. Pak Sis juga adalah anggota Dewan Penasehat Partai Golkar ya Pak Sis ya. Iya. Oke, baik. Dan juga para pengamat kita malam hari ini, 2 pengamat politik yang mungkin sudah tidak asing lagi dari TV ke TV sudah muncul wajahnya dan pantauannya. Bung Fahri Ali, selamat malam. Selamat malam. Dan juga Bung Yudi Latif, selamat malam. Selamat datang di Grand Studio. Ya, merdeka. Oke, dan baiklah kan ya, kita akan lihat ya seperti apa respon SBY maupun Budiono setelah melihat hasil quick count hari ini. Kita saksikan bersama. Sekarang ini saya hanya ingin mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang luar biasa kepada teman-teman seperjuangan. Hormat saya kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan suaranya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden hari ini. Penghitungan suara jelas belum selesai sampai nanti KPU sebagai lembaga yang paling berwenang untuk mengumumkan hasil pemungutan suara ini. Sehingga meskipun dari lembaga-lembaga survei yang ada kami ikuti hasil quick count itu menunjukkan alhamdulillah keberhasilan kami dan teman-teman seperjuangan, tapi tetap saya letakkan bahwa kami semua masih menunggu hasil perhitungan dari KPU. Aparat keamanan, Polri, TNI dan sebagainya, saya kira suatu prestasi yang luar biasa bagi kita semua, bagi rakyat Indonesia. Saya juga ingin menggarisbawahi satu hal ya, bahwa dalam proses demokrasi kita, mutu dari demokrasi kita semakin meningkat, apalagi dengan adanya pilihan-pilihan yang telah disampaikan oleh pasangan-pasangan capres dan cawapres. Pasangan Ibu Mega dan Bapak Prabowo Subianto menawarkan hal-hal yang bisa menuju ke kesejahteraan rakyat, itu pun ditawarkan kepada masyarakat. Kami juga menawarkan, tapi juga pasangan dari Bapak Yusuf Kalla dan Bapak Wiranto menyampaikan juga tawaran
opsi-opsi yang baik sekali untuk disampaikan kepada masyarakat, pada rakyat kita. Dengan adanya opsi-opsi yang ditawarkan inilah, maka proses demokrasi kita. Ya, pemirsa, demikian tadi pidato kemenangan yang disampaikan oleh Capres SBY dan juga pasangan cawapresnya Paling tidak respon Budiono. awal ya Kania ya Betul dari sekali. SBY Budiono yang memang unggul lebih dari 50% hasil quick count. Mungkin kita tanyakan langsung saja kepada tim ses yang sudah berkumpul di sini, mungkin dari Pak Sabam. Silakan Pak Sabam, setelah melihat atau mendengar respon dari SBY dan juga Budiono, apa yang terpikir oleh Pak Sabam saat ini? Ya, saya terpikir tentang Republik Indonesia tetap. Bahwa Bagian mananya? Pemilihan presiden ini bagian daripada mengurus Republik. Jadi bukan mengurus diri sendiri. Jadi saya kira itu yang penting. Jadi kita akan terus berusaha mengurus, menjaga Republik kita seperti menjaga biji mata. Lepas daripada apapun hasilnya pemilihan presiden ini. Tapi mau tidak mau kalau melihat dari perolehan suara sementara, tidak-tidaknya versi dari quick count ini, bagaimana reaksi Anda melihatnya? Apakah ini memang sudah sesuai dengan hasil kerja keras Saya Anda menghargai selama ini? quick count yang kalian laksanakan, tetapi juga seperti SBY mengatakan dia menunggu juga tanggal 1 Juli nanti hasil daripada KPU, hasil finalnya. Jadi saya menghormati dan menghargai usaha kalian untuk mengadakan quick count. Dunia juga melakukan seperti ini dan Baik. banyak yang menghargai. Baik. Ada sedikit tidak Pak? Ini kan SBY unggul 50% lebih ya. Ada rasa kekecewaan sedikit sebagai tim sukses Saya yang sudah tidak pernah mati-matian kecewa berjuang dalam begitu? berjuang dan nanti kita masih akan lihat hasil terakhir nanti. Mudah-mudahan hasil daripada KPU ya berbeda dengan hasil ini. Kalau berbeda ya syukur. Itu Jadi aja. masih ada harapan nih hasilnya akan berbeda begitu? Bisa, ada harapan. Oke, baik. Kita Kalau- berharap kan nggak dilarang di negeri ini. Oh, tentu saja. Sama sekali Baiklah. tidak. Kalau begitu ke Pak Hayono nih, bagaimana Pak Hayono tanggapannya? Tentu kalau dari pasangan yang dianggap unggul gitu berdasarkan versi quick count ini pastinya merasa bangga gitu melihat perolehan suaranya begitu luar biasa 58,51%. Senyumnya agak berbeda sih Pak Hayono Iya. malam ini ya. Gimana Pak Bagaimana, Hayono? Pak Hayono? Bangga mungkin belum, karena quick count kan hanya indikator. Ya. Indikator yang konkret, namun belum boleh berbangga dulu sebelum nanti tanggal 1 Juli oleh KPU diresmikan. Namun perlu saya sampaikan bahwa tampaknya rakyat Indonesia akan memilih untuk lanjutkan Kalau menang boleh ngomong apa aja. 5 tahun ke depan. Begitu ya. Akan memilih, baik. loh, tepatnya sebenarnya sudah memilih ya tadi ya. Dan Karena waktu indikatornya pencoblosan adalah sudah hasil berakhir ya. quick count. Tapi Iya. pada saat pertama Pak Hayono sendiri dengar jam berapa tepatnya bahwa hasil quick count ini sudah unggul? Ya, kami ikuti dari menit ke menit masalah ini karena ya kita ketahui bersama Pilpres kali ini beda dengan 2004, paling tidak bagi kami. Kali ini terus terang saja lebih berat karena Pak SBY hadir sebagai incumbent. Dan sebagai incumbent ya tentunya Bukannya lebih mudah ya sebagai incumbent? tidak lebih mudah karena beliau juga memikul suatu prinsip di mana pemilu itu harus bersih. Nah, padahal sebagai incumbent sering dikritik bahwa akan curang, tidak bersih pemilu. Bahkan ya ada yang berpikir jangan-jangan bisa terjadi seperti skenario di Iran. Nah, ini yang kita perlu waspadai sehingga sekali lagi kami berharap kepada KPU, kepada Bawaslu, pastikanlah pemilu ini bersih, tidak ada kecurangan. Dan oleh karena itu kami juga berharap kepada media termasuk Metro TV untuk bisa memberitakan berbagai berita yang katakanlah bagaimana, kondusif Pak? ya, Kondusif, begitu ya. untuk membangun suatu suasana yang sehat, Iya. Baik. yang positif sehingga pemilu kita itu patut menjadi kebanggaan kita bersama. Niatnya seperti itu ya. Baik, kalau begitu kita tanyakan ke Pak Siswono ya. Pak Siswono sendiri melihat bagaimana penyelenggaraan Pilpres pada kali ini? Apakah kemudian tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Hayono yang dikhawatirkan bahwa akan terjadi kecurangan dan lain sebagainya? Menurut Anda sendiri bagaimana? Ya, saya melihat bahwa metodologi quick count itu dari waktu ke waktu semakin baik, semakin maju. Dan
bukti-bukti empirik menunjukkan bahwa hasil quick count itu semakin mendekati kebenaran. Oleh karena itu, walaupun ini quick count yang tentu kita baru menerima secara penuh setelah ada hasil dari KPU, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat terlebih dahulu kepada pasangan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Pak Budiono atas kemenangannya. Walaupun tentu saya mengharap sebetulnya yang menang yang nomor 3. Yang nomor 3. Anda kecewa tidak dengan perolehan suara yang nomor 3 nih? Saya melihat ini suatu proses yang membanggakan dalam demokrasi kita ini. Ini adalah pemilihan presiden yang kedua yang dilaksanakan di tanah air kita yang tidak pernah kita bayangkan akan bisa berlangsung seperti ini 12 tahun yang lalu. Luar biasa. Barangkali 6 tahun yang lalu pun kita susah untuk membayangkan akan ada proses pemilihan presiden langsung seperti sekarang ini. Baik. Oleh karena itu dengan segala kekurangannya saya bangga terhadap itu. Oke. Dan rakyat Indonesia perlu berterima kasih pada Pak Yusuf Kalla, Pak Wiranto, Bu Mega, Pak Prabowo yang pada hari-hari terakhir menyempurnakan sistemnya dengan memperbolehkan KTP dan paspor. Baik. Itu kontribusi Kita yang akan luar bahas biasa. soal bagaimana rakyat Indonesia bisa berterima kasih kepada pasangan JK Wid maupun Mega Prabowo setelah jeda berikut ini ya. Iya kan ya, musiknya semangat sekali ya. Sekali tadi ya, Refleksi dari merefleksikan para capres maupun cawapres betapa pada saat antusiasnya ya. mereka melakukan pencontrengan. Betul sekali Vivi. Dan kayaknya sekarang ini kita akan menghadirkan ada sebuah informasi terlebih dahulu. Informasi tepatnya apa kan ya? grafik elektabilitas dari pasangan capres dan juga cawapres. Ini berkaitan tentunya juga dengan pertanyaan yang nanti akan kita ajukan ke para pengamat politik yang sudah hadir bersama kita ya. Tadi kita belum tanyakan, masih nganggur sampai sekarang. Kalau gitu kita lihat saja dulu nih bagaimana hasil elektabilitas dari 3 lembaga survei berikut ini untuk memberikan gambaran. Mohon maaf, di sebelah manakah? Oke, di sebelah sana. Baik. Ini adalah elektabilitas pasangan capres-cawapres versi LSI yang dirilis pada tanggal 4 Juli 2009 seperti dapat Anda saksikan. Mega Prabowo 19,6%, SBY Budiono 63,10% dan JK Wiranto 10,60%. Ini adalah versi LSI. Baik, dan berikutnya adalah versi Puskaptis kalau tidak salah. Iya, Bisa LSI per ditampilkan 4 Juli 2009 mungkin bisa dilihat grafik berikutnya. Di sini SBY. Ini untuk membandingkan tentunya ya dari berbagai lembaga survei yang merilis survei elektabilitas dari pasangan capres dan cawapres. Baik, tapi sebelumnya mungkin langsung saja kita tanyakan kepada Bisa kita para saksikan di pengamat sini. ya. Puskaptis. Oh ya? Ya, pada tanggal Per 6 Juli 6 2009 pasangan Mega Prabowo 22,25%, SBY Budiono 51,95%, kemudian JK Wiranto 18,27%. Agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya ya. Baik, yang berikutnya? Dan yang berikutnya adalah survei dari Strategik Indonesia SSI dengan hasil sebagai berikut. Mega Prabowo 20,34%, SBY Budiono 86,86%, mohon maaf, dan JK Wiranto 32,46%. Dengan hasil yang berbeda-beda ya antar lembaga survei. Tapi Bung Fahri, dari hasil survei elektabilitas yang baru saja kita tayangkan kemudian dibandingkan dengan hasil quick count, apa evaluasi Anda sejauh ini? Ya, sebenarnya tidak ada yang mengejutkan gitu, karena memang sudah SBY, terutama SBY ya, itu sudah expected gitu. Itu artinya sudah diduga bahwa dia akan menang gitu. Jadi apalagi kalau kita lihat pada survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang kredibel, itu selalu menunjukkan bahwa dia memperoleh angka yang lebih tinggi. Memangnya masih ada lembaga survei yang kredibel menurut Anda, Pak Fahri? Kalau menurut saya, sepanjang itu LSI ya, 2 LSI itu, lalu kemudian LP3IS, tempat saya kerja dulu, lalu kemudian Sirus ya, Sirus itu yang Andrinov Caniago, itu semua kredibel. Jadi ditambah kemudian dengan quick count yang dilakukan oleh Metro TV, itu semakin menunjukkan sesuatu gitu. Jadi Anda boleh dibayar oleh siapa saja, tetapi sebagai intelektual, Anda tidak boleh mengorbankan nama Anda. Baik. Di situ gitu. Nah, tetapi menurut saya bukan ini pertanyaan pokok yang kita lihat di situ. Apa yang seharusnya menjadi pertanyaan pokok Pertanyaan kalau bicara pokoknya soal pertama quick count? adalah apa makna dari kemenangan SBY, itu pertama ya. Yang kedua adalah apa format politik setelah
pemilihan capres dan cawapres ini. Oke, mungkin sebelum ke Gitu. format politik, tadi dari hasil survei SSI, kalau dibandingkan dengan hasil quick count, itu kan JK mendapatkan lebih dari 32%. Nah, sementara memang jauh berbeda, hampir Saya baru setengahnya dengar dari ini, quick count. SSI ini saya baru dengar soalnya. Makanya saya sebut tadi, dengan gamblang sekali saya sebut, ya, lembaga-lembaga survei itu. Karena saya kenal semua mereka sejak mahasiswa, gitu. Saya kenal kredibilitas mereka, kinerja mereka dan seterusnya, gitu. Baik, berarti Anda maksudnya menjamin bahwa mereka benar-benar kredibel? Pasti. Siapapun yang membiayai, tetapi Walaupun mereka tidak dibayar akan begitu. menghancurkan kredibilitas mereka. Gitu. Baik, Bung Fahri. Kita beralih ke Bung Yudi. Kalau Bung Yudi, bagaimana evaluasinya perbandingan hasil elektabilitas berdasarkan quick count dengan lembaga survei selama ini? Pertama, sebenarnya memang tidak bisa dibandingkan antara survei dengan quick count, karena survei selalu berbasis pada jika pemilu dilakukan hari ini, nah, siapa yang akan menang. Sebenarnya kan hari itu bergerak terus, tapi tentu hasil survei terakhir harus menunjukkan aproksimasi terhadap hasil quick count. Nah, sebenarnya lepas dari persoalan apakah lembaga survei itu kredibel atau tidak, sebenarnya seluruh lembaga survei sebenarnya menempatkan SBY di posisi selalu teratas. Yang unggul, iya. Yang beda adalah tentu saja tingkat kedekatan dengan hasil quick count. Kalau hasil quick count nanti cocok dengan real count, kalau kita lihat sejauh itu tadi, LSI memang rilis 4 Juli ya, sekitar 63. Itu masih memang lebih tinggi, tapi masih dalam ambang error 3%. Artinya itu masih bisa justified. Sementara yang tadi mungkin yang 46 terlalu jauh dari aproksimasinya dengan hasil quick count. Iya, tapi Bung Yudi, ini artinya apa sih bahwa ini kan selama kurang lebih 3 minggu ya, para capres maupun cawapres berkampanye begitu ya, tapi tidak bisa menandingi elektabilitas SBY Budiono. Nah, itu sebenarnya di dunia ini tidak selalu terjadi kejutan. Artinya kita kemarin berharap ada sesuatu yang mengejutkan bahwa David bisa mengalahkan Goliat. Tapi yang terjadi sebenarnya dari seluruh indikator kan SBY memang too powerful, artinya dari segi tongkrongan dia mewakili kesenangan mayoritas orang-orang terutama di Jawa, segi incumbent begitu banyak stimulus yang ditebarkan, dari segi logistik juga iklan yang paling banyak, sebaran outdoor daripada reklame paling banyak, jaringan networkingnya lebih banyak. Jadi di seluruh indikator sebenarnya amat terlalu parah kalau SBY ini misalnya Nomor 2 misalnya. Jadi sebenarnya tidak ada kejutan. Cuma yang mengejutkan terus terang ini perolehan posisi JK. Kenapa mengejutkan? Ya, pertama dari segi survei memang ada indikasi antara Mega dan JK ini bisa saling kejar-kejaran. Sebenarnya apa yang terjadi sekarang kalau posisi Mega Pro sebenarnya tidak terlalu buruk. Itu sebenarnya posisi yang relatif safe, karena memang kalau kita lihat modal awalnya PDIP 14% tambah Baik. Gerindra Bung Yudi mungkin 15%. tahan dulu komentarnya sampai di situ ya, saya harus beralih ke Kania. Silakan Kania. Baiklah Vivi, menarik sekali tadi untuk menyimak pendapat dari para pengamat ya, mengatakan bahwa memang berdasarkan hasil survei, maksud saya survei yang sudah ditampilkan tadi ya mengenai dari tingkat apa tadi Vivi yang ditampilkan? Elektabilitas bahwa pasangan SBY Budiono masih menempati tentunya peringkat terunggul gitu untuk 3 lembaga survei. Tapi tadi Pak Hayono Isman mengatakan tetap saja lawan politik dari pasangan SBY Budiono untuk Pilpres pada tahun 2009 ini termasuk yang berat-berat begitu ya Pak ya. Baik. Ya, pemirsa terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami di Metro TV, masih menyaksikan live event Presiden Terpilih, dan saat ini saya masih bersama tim ses dari masing-masing capres dan juga cawapres masih kemudian menanggapi hasil dari quick count kami yang memang menempatkan pasangan SBY Budiono unggul dengan 58,51% lebih di 24 provinsi yang memenuhi persyaratan satu putaran Pilpres. Saya akan ke Pak Sabam terlebih dahulu tentunya untuk menganalisa kembali apa sih sebenarnya yang terjadi begitu ya Pak ya. Artinya untuk melihat apa sebenarnya kekurangan-kekurangan ataupun kelebihan begitu yang tidak dimanfaatkan gitu oleh pasangan Mega dan Prabowo untuk memenangkan Pilpres ini. Ya, sebenarnya kita tadi dikemukakan oleh saudara Judi Latif juga. Kalau kita sampai pergi ke desa-desa, kita melihat memang kemampuan kampanye SBY
spanduk-spanduknya, poster-posternya luar biasa. Banyaknya, luar biasa, sangat luar biasa. Oke, jadi faktor kampanye salah satu diantaranya begitu ya. Itu terkait dengan pendanaan kalau begitu ya? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya tidak nyampur soal dananya. Baik. Kalau begitu saya akan tahan di situ dulu ya Pak ya. Akan saya tanyakan kemudian nanti ke tim ses yang lain. Terlebih dahulu kita akan segera bergabung dengan reporter yang saat ini sudah standby di Jalan Teuku Umar, Sofi Syarif, untuk melaporkan jalannya konferensi pers yang akan dilaksanakan oleh Pak Prabowo Subianto saat lagi untuk menanggapi kemenangan dari SBY ini. Langsung kita ke Sofi Syarif. Ya, saya melihat ada Rahel Marimbuna. Ya, oke. Itu yang tadi ya. Sudah siap ya. Saya akan ke Sofi. Ya baik, Sofi Syarif. Sudah mendengar saya? Silakan Sofi. Sudah kan ya. Ya, konferensi pers sudah berlangsung. Dan pemirsa saat ini di Jalan Teuku Umar, kediaman Megawati Soekarno Putri, konferensi pers yang disampaikan oleh calon wakil presiden Prabowo Subianto sudah berlangsung, dan saat ini Prabowo Subianto sedang memberikan keterangan pers dalam bahasa Inggris untuk koresponden dari media-media internasional. Langsung kita ikuti konferensi pers Prabowo Subianto. 20 million fraudulent votes. And it's very, very sad that this electoral vote was disclosed only 1.5 days before the presidential election. This is also completely unacceptable in any internationally accepted democratic election. To have the electoral list disclosed only 36 hours before the election is held. And we have found millions and millions of fraudulent names on the list. This calls into question the validity of the electoral process. We appeal to all witnesses not to be influenced and to continue to guard the counting process through all the phases of the electoral process. Also, we would like to point out that the quick counts that are being transmitted through several television channels is actually not in accordance with democratic practice. In many countries, this is not allowed by law, and also we would point out that an independent electoral monitoring organization, the IDM, Indonesian Development Monitoring, actually places us leading in the count. And this is 17 provinces with 3,000 voting sites, TPS, with how many million votes? To about 2 million votes counted. Berapa juta? 2,900,000 votes counted. So this just goes to show that the various claims is actually very open to correction, open to criticism. So let us kita harus lanjutkan dengan break dulu Kania ya. Oke, ya, sepertinya kita berhentikan dulu. Akan tentunya kita akan lanjutkan sesaat lagi selesai pariwara berikut ini. Tadi kita baru saja saksikan konferensi pers yang diadakan langsung dari Jalan Teuku Umar oleh Pak Prabowo Subianto, dan tadi sempat juga menyebutkan kalau tidak salah beberapa pelanggaran yang ditemukan di lapangan, seperti misalnya masalah DPT yang juga disebut-sebut adalah masalah quick count yang disebutkan tidak sesuai dengan praktek demokrasi. Kami akan tentu kembali menghadirkan konferensi pers tadi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Metro TV, dan sesaat lagi live event Presiden Terpilih akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam live event Presiden Terpilih. Dan kini langsung saja kita bergabung dengan Cik Kias untuk mengikuti konferensi pers Capres Susilo Bambang Yudhoyono. 11 tahun yang lalu kita sama-sama melakukan reformasi menuju ke demokrasi yang lebih mapan, dalam arti consolidated, mapan dalam arti semakin matang dan dewasa. Itulah pengantar saya, dan pada kesempatan yang lebih santai ini
saya ingin mendengar jika ada pertanyaan dari saudara. Baik, kita mulai beberapa pertanyaan. Selamat malam, Tina Talisa, TV One, Pak. Bapak, ini memang baru kemenangan versi quick count, tapi kita mengingat dua hal. Yang pertama, pada saat debat capres putaran terakhir, disampaikan bahwa semua capres siap menang dan kalah. Kemudian Pak JK pun menyampaikan siap menang jika dirinya menang, dan juga siap kalah jika yang lain yang menang. Bapak pun demikian. Dan yang kedua adalah pada saat pileg, meskipun baru hasil quick count, Pak JK sudah menghubungi Bapak memberikan ucapan selamat kepada Partai Demokrat saat itu. Apakah saat ini Bapak sudah menerima telepon, ucapan selamat dari Pak JK atau bahkan mungkin dari Ibu Megawati? Iya, pertama benar, saya yakin baik Ibu Megawati, Pak Yusuf Kalla, dan tentu saya sendiri siap untuk apapun pilihan rakyat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini. Saya punya keyakinan seperti itu. Memang ini baru hari pertama, kemudian baru quick count. Saya duga semua pihak sedang menata hati dan pikirannya masing-masing. Oleh karena itu, meskipun Pak Yusuf Kalla dan Ibu Megawati belum sempat berkomunikasi dengan saya, tapi saya yakin kita punya pikiran yang baik semua. Bagaimana setelah pemilihan umum ini ke depan terus ya memelihara silaturahim, dan ingat, saya dengan Pak Yusuf Kalla masih harus mengemban tugas sampai 20 Oktober tahun 2009 ini. Ini kontrak kami. Ini kontrak kami berdua dengan para menteri juga. Oleh karena itu kami tentu akan terus. Ya pemirsa, terima kasih sekali lagi Anda masih menyaksikan live event Metro TV Presiden Terpilih. Iya, dan Vesi tadi kan kita sudah tanyakan dari kubu JK, tapi bagaimana dengan Bang Aror? Tadi kan seperti apa kira-kira nanti akan tetap bersikap sebagai oposisi, apa mulai lelah ini sudah 5 tahun menjadi oposisi? Kira-kira seperti apa sikapnya? Gini, pertama kita hormati daripada hasil-hasil quick count dan exit poll, tapi juga kita menunggu daripada keputusan resmi daripada KPU dengan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terjadi sekarang, dan juga tentunya kita menginginkan bagaimana keterbukaan ya. Sekarang kan sudah ada hasil-hasil sementara quick count dan sebagainya. Tentu itu adalah hasil quick count yang kita hormati. Juga bagaimana ada semacam dalam tanda kutip pembuktian terbalik bahwa itu semua proses sudah berjalan dengan benar, tahapan-tahapannya juga sudah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan undang-undang. Itu perlu sekali bagi demokrasi, apalagi kita sudah tahu bahwa apa yang terjadi dengan pengelolaan oleh KPU terlalu banyak, dan semua saya rasa kita tidak perlu ulangi lagi hal-hal yang perlu mendapatkan penjelasan dan pembuktian bahwa ini semua sudah berjalan dengan benar dan adil. Itu satu. Kedua, posisi PD Perjuangan ke depan, kami yakin bahwa PD Perjuangan adalah partai yang sangat kompak dan sangat solid. Kita punya 3 hal yang membuat itu terjadi. Yang pertama, kita punya ideologi yang kuat, Pancasila 1 Juni. Kita adalah partai yang kebinekaannya itu betul-betul tampak. Soal sikap kita soal undang-undang, RUU pornografi, bagaimana sikap kita soal Sisdiknas, bagaimana sikap kita soal kebinekaan, saya pikir tidak perlu diragukan lagi. Itu satu ideologi. Kedua, kita punya pemimpin yang kuat, yang menyatukan dari dalam. Bagaimana Ibu Megawati didukung oleh pendukung kita dari Sabang sampai Merauke. Jadi itu adalah fakta yang harus kami sampaikan, bahwa kita bersyukur ya, kita punya pemimpin yang kuat, punya ketua umum yang kuat, yang dari dalam sangat solid mendukung, dan juga di luar disegani di luar. Jadi yang ketiga, kita membangun sistem. Bagaimana tentunya kita berterima kasih ada suatu karisma dari Ibu Megawati yang juga secara bertahap kita membangun sistem partai modern yang rewards and punishment-nya terukur, administrasinya lebih jelas, lebih transparan, keuangannya sangat jelas dan sebagainya. Jadi 3 poin ini yang membuat kita yakin bahwa kita adalah partai yang solid apapun hasil pemilu presiden ini. Oke, baik, kalau begitu kita tapi belum menjawab soal bagaimana nanti posisi PDIP kan, kalau misalnya nanti hasil KPU mengatakan bahwa SBY Budiono memang tetap unggul. Kita akan bahas sesaat lagi, tapi Vesi, apa yang kita miliki setelah ini? Ada sesuatu yang menarik sekali, kita langsung saja saksikan bersama seperti apa itu.
tampaknya belum bisa. Yang telah dimulai tadi pagi. Tidak ada. Bang Ara, itu sebetulnya mau oposisi nggak sih kalau hasilnya tetap seperti quick count begitu? Jadi begini. Sanggup oposisi 5 tahun lagi tidak? Tapi Bang Ara nanti jawabnya setelah ini. Kami, tim Kamnas JK Wiranto, mendapat juga berbagai masukan. Masukan yang sifatnya akurat dengan data dan sebagainya, yang patut diteliti lebih lanjut. Antara lain misalnya ditemui di beberapa TPS, misalnya telah ditanami terlebih dahulu oleh saksi. Padahal perhitungan belum selesai, bahkan pemberian suara belum selesai. Ini ada di Tangerang. Juga ada di beberapa tempat, misalnya ditemukan angka yang di C1 dengan angka yang di Papan itu berbeda. Itu juga di Jawa Barat dan sebagainya. Jadi berbagai-bagai temuan di lapangan. Kawin Bapak Fahmi Idris mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan seperti apa saja. Lalu bagaimana kalau saya tanyakan sedikit kepada Hanura ataupun Gerindra, sudah menemukan ada pelanggaran begitu? Ke Pak Akbar Faisal dulu. Saya pikir sudah menemukan. Iya. Di mana saja dan apa bentuk pelanggarannya, Saya Pak? bisa membacakan ini dari Jawa ini. Dari Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ada surat panggilan untuk memilih atas nama Ida nomor urut dalam DPT 109. Nomor identitas 731314107720026 dari TPS 1. Tetapi dia juga mendapatkan panggilan dari TPS 4 atas nama yang orang yang sama dengan nomor urut DPT 209 tanpa identitas. Satu. Jangan terlalu jauh lah, Mbak. Baik. Di dekat rumah saya aja. Iya, di dekat rumah Bapak ada apa tuh? Di Depok itu, di Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Madya Depok. Pemilihnya sebenarnya tidak sampai 483. Dalam DPT 731. Oke, cukup jauh. Satu. Ya. Yang kedua, katanya KTP. Iya. Tadi pagi saya datang, tapi karena saya punya orang yang membantu di rumah dan ada mertua saya datang bawa KTP. Oh, nggak bisa. Harus bawa kartu keluarga dan harus nama alamatnya. Itu kan sudah keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Saya Pak. rasa kita harus hormatlah pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Iya. Sayangnya aturan tambahannya itu yang membuat repot. Jadi saya rasa soal bukti ini kita lagi merapatkannya. Saya rasa banyak bukti-bukti yang kita Oke, kalau Hanura seperti itu bagaimana dengan Gerindra, Pak Fadlizon? Meskipun saya dari Gerindra, tapi saya di sini sebagai tim kampanye nasional Mega Prabowo. Iya. Karena proses sekarang ini saya kira masih jauh dari selesai. Dan saya kira kalau kita disebut presiden terpilih, saya kira kita belum punya presiden terpilih. Ya. Kalau kita merujuk kepada misalnya Pilpres di Amerika, ada presiden elect. Ya. Jadi istilah itu aja sudah salah ya. Dan saya kira terlalu terburu-buru. Apalagi kemudian ada pidato kemenangan seolah-olah ya. Saya kira ini tidak menunjukkan watak demokrasi kita yang seharusnya mengikuti proses tahapan-tahapan. Karena rujukan untuk hasil yang sesungguhnya itu ada pada KPU. Jadi quick count ini belum menunjukkan apapun. Karena quick count ini kan baru 2.000 TPS. Sementara se-Indonesia ini ada 450.000 TPS kurang lebih. Jadi kita harus Jadi menghargai. intinya menunggu sekitar 2 minggu lagi antara tanggal 25 sampai tanggal 27 Juli kalau tidak salah itu adalah tahapan yang kita sepakati bersama-sama. Kemudian kita juga harus menilai tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fahmi Idris. Di dalam proses ini pun kita harus mencatat berbagai kekurangan, pelanggaran-pelanggaran, kecurangan-kecurangan yang terjadi. Dan kami sekarang ini berkonsentrasi untuk melakukan itu. Baik, kalau begitu saya kasih kesempatan kepada Pak Bahtiar ini. Ini sejumlah kecurangan, akankah merubah sedemikian hasil yang sudah di-launch ya, bisa dikatakan demikian oleh beberapa metode hitung cepat, quick count? Ya, bisa ya, bisa tidak. Ini kan bergantung dari upaya baik kubu JKWin ataupun Mega Prabowo di dalam mengumpulkan hal-hal yang dianggap menyalahi aturan-aturan penyelenggaraan pemilihan presiden.
Nah, memang kan kemarin saja kalau kita lihat dari pengakuan yang dilakukan oleh Ketua KPU yang awalnya mengatakan bahwa sudah tidak ada persoalan dengan DPT, tetapi pada 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan pemilihan presiden, ternyata misalnya disisir di Jawa dan Bali itu ada 70 kabupaten saja ada dilaporkan 11,2 juta nomor ganda. Ini kan masalah besar itu. Saya tidak tahu apakah masalah hingga itu terakhir betul ada atau sekitar 11,2 juta. Itu sampai kemarin. Itu sampai kemarin begitu ya. Itu baru. Tapi 11,2 juta itu akankah merubah komposisi dari hasil quick count sejumlah itu kan baru lembaga ini? Itu kan baru di 70 kabupaten kota di Jawa dan di belum yang di luar itu. Iya. Jadi ini bergantung. Ini kan yang kita baca di Quran. Kita tidak tahu persis bagaimana itu bisa diajukan misalnya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau itu menjadi sangat banyak, bisa saja itu mengubah peta perolehan suara. Oke, baik. Kalau begitu sebelum saya tanyakan ke Pak Marzuki Ali seperti apa tanggapannya terkait dengan ada beberapa pelanggaran ini tampaknya Pak Marzuki yang terjadi di sejumlah daerah dari sisi kubu pemenang versi quick count. Kita harus break sejenak, tetaplah di Metro TV. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan live event Metro TV Presiden Terpilih. Makin semarak saja, makin hangat saja suasana di Grand Studio ini. Saya minta tepuk tangannya sekali lagi. Ya baik, terima kasih. Baiklah, untuk itu saya akan ajak Anda untuk terbang ke Pekanbaru Riau. Ada rekan saya Dia Ayu yang akan menyampaikan laporan terkini dari sana. Tampaknya ditemukan ada sejumlah pelanggaran. Pelanggaran macam apa saja Dia Ayu yang Anda temukan di sana? Ya Vesi, di sini ada satu pelanggaran yaitu panitia pengawas Kecamatan Tampan Pekanbaru menangkap seorang mahasiswa yang ketahuan mencontreng 2 kali di 2 TPS yang berbeda. Ia pun langsung diserahkan ke Panwaslu Kota Pekanbaru untuk diperiksa. Nelvan, seorang mahasiswa perguruan tinggi di Pekanbaru, digiring ke kantor camat setelah melakukan kecurangan pemilu. Mahasiswa 22 tahun ini ditangkap panitia pengawas kecamatan setelah ketahuan mencontreng 2 kali di 2 TPS berbeda, yaitu di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, setelah mendapat undangan dari kedua TPS tersebut. Setelah ditangkap, Nelvan langsung diperiksa anggota Panwas dan kepada mereka Nelvan mengaku tidak tahu bahwa perbuatannya melanggar hukum. Sementara itu, keputusan MK tentang penggunaan sistem KTP dalam pemilu presiden di Pekanbaru menuai protes dari warga. Seperti yang terjadi di TPS 5 Kelurahan Sukaramai ini, di mana Mona, salah satu warganya, sempat beradu mulut dengan ketua TPS. Pasalnya Mona yang telah memiliki KTP setempat tidak boleh mencontreng karena tidak bisa menunjukkan kartu keluarga. Ia pun berdalih 7 warga lain yang juga tidak masuk dalam DPT sebelumnya bisa mencontreng, meski menurutnya tidak semuanya membawa kartu keluarga. Yang kedua harus mempunyai kakak. Di Pekanbaru ini, antusiasme masyarakat menyambut pesta demokrasi masih cukup rendah. Terlihat di sejumlah TPS, sekitar 30-40% warga tidak menggunakan hak pilihnya. Seperti yang terjadi di TPS 06 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu ini. Dari 480 DPT, hanya sekitar 250 pemilih yang memberikan suaranya. Hal serupa pun juga terjadi di TPS 01 Kelurahan Kampung Dalam, di mana hanya 160 dari 283 warga yang mencontreng. Kebanyakan dari warga yang tidak mencontreng mengaku sibuk dengan pekerjaan maupun memang sudah memutuskan untuk golput. Kembali ke Anda, Vesi. Baiklah, terima kasih sekali Dia Ayu melaporkan dari Pekanbaru Riau. Ya, mungkin kita harus minta tanggapan sedikit ke Pak Marzuki Ali seperti apa itu ada temuan-temuan kecurangan. Tapi sebelum kita minta tanggapan ya, ini saya akan sampaikan hasil penghitungan dari KPU, baru 4 juta suara yang masuk. Dari hasil sementara penghitungan dari KPU, Megawati Prabowo mendapatkan 29,67%, kemudian SBY Budiono dengan 60,72% dan JK Wiranto 9,62%. Sekali lagi saya informasikan ini baru 4 juta suara real count
yang dikeluarkan oleh KPU. Tapi benar sekali Vesi, tadi kita tanyakan saja langsung kalau dari dua kubu JK maupun Mega sudah mengatakan ada indikasi kecurangan dari laporan-laporan yang ada. Pak Marzuki, apa responnya? Pemilu ini diatur dengan undang-undang dan peraturan-peraturan KPU. Juga diawasi oleh Bawaslu dan Panwaslu, dan juga kita semua mengawasi proses pemilu ini. Tentunya apabila ada pelanggaran di dalam pelaksanaan pemilu, silahkan melaporkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jadi kita tidak perlu meributkan di luar, tapi ikuti saja prosesnya, bagaimana proses hukumnya, kita ikuti saja nantinya. Seberapa jauh Pak Marzuki dari kubu Demokrat akan benar-benar khawatir bahwa pasangan Mega maupun JK akan memperkarakan masalah-masalah pelanggaran ini? Kami yakin bahwa pelanggaran ini sifatnya kondisional ada di masyarakat. Mungkin karena kecintaannya, karena militansinya, tapi tidak ada kaitannya dengan tim kampanye, tidak ada kaitannya dengan struktur kampanye. Ini betul-betul karena kecintaan pribadi-pribadi saja. Lihat saja kejadiannya itu tidak ada terstruktur ke atas. Semuanya karena ya individu-individu saja sebenarnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan kegiatan tim kampanye nasional sama sekali. Anda setuju, Bung Indra, dengan pernyataan Pak Marzuki? Saya kira yang namanya proses hukum, pidana pemilu ataupun pelanggaran-pelanggaran itu harus diproses secara baik oleh pihak kepolisian bahkan sampai ke pengadilan. Dan kita tahu bahwa dalam pemilu 2004 itu ada ada kelompok miskin yang tidak dapat hak pilih, itu kemudian menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Lalu negara harus membayar 1 triliun karena mereka tidak mendapatkan hak pilih gitu, hak untuk memilih. Nah, hal-hal seperti ini kita harus lihat juga ke depan, apakah nanti ada warga negara yang menuntut ke negara dan negara harus membayar kepada mereka karena mereka diabaikan untuk menggunakan hak pilih. Saya kira potensi class action seperti ini besar sekali peluangnya karena pernah terjadi tahun 2004 gitu, dan itu tercatat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kalau Bung Ara bagaimana? Gini, Bi. Gimana Bang? Baru beberapa bulan lalu saja ketetapan KPU soal pemilu legislatif banyak yang berubah dengan adanya keputusan MK. Ya. Itu sudah merupakan bukti yang sangat jelas. Itu belum terjadi hal-hal seperti DPT kemarin pada saat legislatif. Apalagi yang diperiksa kemarin, diverifikasi oleh tim bersama itu kan kurang lebih baru 70 sampai 100 kabupaten kota. Kira-kira Anda akan mengatakan apa nih kesimpulannya? Ya, artinya saya sebelum kita break harus menyampaikan fakta ya. Ini supaya rakyat juga ada suatu kepastian bahwa quick count, exit poll itu boleh kita hargai. Tapi kita pernah beberapa bulan lalu anggota DPR yang sudah dinyatakan terpilih oleh KPU tapi dirubah dengan keputusan MK. Dan itu terjadi di beberapa kasus. Ya, jadi ini juga saya harus katakan bahwa Bawaslu ini harus berperan aktif, ya kan? Apalagi kemarin anggarannya sudah disetujui oleh DPR ya untuk ditingkatkan, untuk yang mengatakan kenapa kalau kami, saya Pak Marzuki, Pak Indra, kita sudah punya posisi masing-masing. Kita sudah punya posisi dan kita sepakat, saya pikir semuanya Ibu Mega, Pak SBY, Pak JK, semuanya hukum itu adalah panglima. Jadi sekaranglah kita tunjukkan itu. Apalagi saya harus sampaikan bahwa bagaimana kinerja KPU sekarang, kami yakinlah tentunya harus ada suatu kepastian hukum ke depan. Halo dan pemirsa, Anda masih menyaksikan live event Presiden Terpilih. Bung Ara, tadi pertanyaan saya sebelum break, seberapa jauh bahwa kalau indikasi kecurangan ini akan diproses secara hukum dan akan mengubah hasil daripada Pilpres? Gini, kita sangat menjaga Indonesia itu, hukum itu di depan, bukan politik. Nah, kenapa? Kalau politik di depan ini kacau negara. Nah, jadi hukum itu bisa ada
yang menentukan adalah Mahkamah Konstitusi. Ya kalau ada sengketa-sengketa dan sebagainya. Dan di sini juga ada Bawaslu. Di sini kita melihat, tadi saya sampaikan, 3 bulan, 2 bulan, sebulan yang lalu saja masih ada keputusan, dan sekarang pun masih ada keputusan legislatif yang berproses, yang merubah keputusan KPU. Jadi KPU yang maksudnya sekarang bisa ini. saja kan, kalau jawabannya tadi pertanyaannya seperti itu Ya. berarti bisa saja. Ya. Nah, saya selesaikan ya. Jangan panjang-panjang karena kita akan kembali ke topik kekuatan di Iya, parlemen soalnya. Karena kalau ngomong soal hukum kita harus ngomong dengan data dan fakta. Kalau kita tidak ngomong dengan data dan fakta itu tidak baik. Ya, datanya apa yang sudah berproses di awal, yang 1-2 hari kemarin di KPU itu jelas adalah fakta yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam waktu berapa jam saja sudah ditemukan berapa DPT ganda, belum diperiksa yang lain. Jadi itu terukur ya, terukur. Kita nonton Antv tadi jam 10 pagi di Papua sudah ada yang memilih 1 orang berapa banyak, dan itu disiarkan. Ini buktinya. Saya pikir itu sudah sangat jelas ya. Tinggal sekarang kan seberapa banyak ini kan begitu. Tapi juga kita tidak boleh, Ibu Mega meminta kepada kami semua ya, tidak boleh yang tidak masalah dibuat masalah. Tetapi jangan yang masalah dibiarkan dong. Kita Jelas harus benar-benar permintaan proporsional. Ibu Megawati iya. Soekarno Putri. Ibu Megawati saya pikir pionir soal demokrasi di Indonesia ya. Bagaimana menghadapi Orde Baru dulu dan sebagainya. Saya pikir dia tidak akan mencederai ini. Tapi bagaimana demokrasi juga jangan dicederai. Baik. Saya pikir tidak ada calon presiden yang mau melakukan itu. Ya kita tunggu. Saya pikir ini harus kita buktikan kalau ada, dan kita minta Bawaslu, KPU, dan juga Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan yang seadil-adilnya Baik. atas nama demokrasi di Indonesia. Iya, silakan Vesi. Ya baiklah kalau begitu. Saya ingin menambahkan satu hal ya. Ini untuk menindaklanjuti 30 second ini yang karena kita dikatakan harus sama kembali Marwan lagi tadi ke dengan Pak topik Marzuki. awal. Atas nama hukum sebagai Iya. panglima, ada 2 hal ya. Yang pertama adalah bukan soal 1 pelanggaran atau 10 atau 1000. 1 pelanggaran tetap mencederai demokrasi. Yang kedua, kami selalu mencatat yang dikatakan SBY dulu bahwa pemilu yang beretika, pemilu yang bermartabat. Akan sangat bermartabat barangkali. Kita nanti seperti apa kalau nanti dikatakan kerja bahwa, dari Mahkamah Nggak, saya Konstitusi paham, tapi setelah tanggal 27 iya, itu Pak? tetapi setidaknya akan lebih bagus kalau Baik. beliau mengatakan tidak ada pembicaraan tentang pemenang sebelum selesai semua persoalan ini. baik. Atas nama hukum loh. Baik, kalau begitu kita nanti seperti apa ya, Mahkamah Konstitusi ketuanya mengatakan bahwa ini bukan sengketa antar capres, Ya. namun ini sengketa antara capres dengan KPU mempertanyakan penghitungan dan lain sebagainya. Saya kembali ke topik awal. Ini masalah kita menebak-nebak teka-teki seperti apa kekuatan di parlemen. Sudah yakin Pak Muhaimin akan tetap solid dengan koalisi besarnya, dengan mitra koalisinya Partai Demokrat. Bagaimana nanti Anda, taruhlah Anda masuk kabinet begitu ya, tapi bagaimana Anda menghandle teman-teman di parlemen, teman-teman di fraksi Kebangkitan Bangsa untuk tidak against keputusan-keputusan dari SBY Budiono? Jadi 5 tahun belakangan ini kan pengalaman yang paling penting dari sejarah koalisi bangsa kita, di mana koalisi parlemen yang selama ini terjadi antara eksekutif yang berbasis perwakilan partai politik di kabinet secara konsisten apa tidak dalam konteks kebersamaan membangun stabilitas pemerintahan itu. Hari ini sejak awal kita sudah bersepakat dengan Pak SBY, dengan Demokrat, dengan seluruh partai-partai bahwa yang dibangun dalam koalisi baru ini adalah koalisi yang berdasarkan evaluasi atas seluruh kelamahan. Evaluasi atas kelayalan juga termasuk dievaluasi? Seluruhnya, termasuk Kalau loyalitas pasti PKB yang nomor 1 dibandingkan yang lain. Ya, kita loyalitas pada Baik. sebuah kebangsaan yang lebih serius dalam melakukan pembangunan. Yang kita sebut sebagai evaluasi itu misalnya antara komitmen kebersamaan dengan main kucing-kucingan di belakang, antara dagang sapi politik, antara kemauan untuk mengambil efektivitas pemerintahan. Berarti kalau ada dagang sapi politik bisa jadi Anda akan keluar dari mitra koalisi Demokrat? Ya tentu saja kita harus melakukan evaluasi terus-menerus termasuk di dalamnya supaya tidak terjadi dagang sapi. Baik, kalau begitu saya ke Pak Bahtiar. Yakin tidak Pak, para mitra koalisi SBY Budiono ini akan tetap patuh pada kontrak politik? Jika ada, sudah ada kontrak politik? Tentu. Jadi kontrak politik itu wajib ditaati. Baik. Kalau tidak ditaati boleh saja keluar dari koalisi. Oke, silakan Termasuk Pak PKB Bahtiar. kalau kontrak politik tidak di misalnya 3 komitmen yang kita minta.
Sejak awal Kontrak kita- politiknya jatah menteri berapa banyak untuk PKB? Itu rahasia. Oke. Itu rahasia. Baik, silakan Pak Bahtiar. Jika kontrak politik itu committed begitu SB dan Budiono, apakah akan menjamin mereka akan patuh tunduk selama 5 tahun? Begini ya, sistem pemerintahan kita ini kan presidensial, tapi dengan banyak partai. Nah kemudian kita dipaksa untuk membuat koalisi-koalisi. Padahal koalisi-koalisi itu mestinya lazim hanya pada sistem parlementer. Nah kalau koalisi di dalam sistem parlementer itu berdasarkan kedekatan-kedekatan ideologi, kedekatan-kedekatan program dan sebagainya. Kalau nanti ada yang keluar dan sebagainya itu pasti nanti akan diikuti oleh pergantian pemerintahan. Nah ini karena sistemnya presidensial, koalisinya ini hanya dibangun oleh kepentingan-kepentingan yang sangat pragmatis. Itu yang sama menurut Jadi saya. tidak akan solid begitu? Saya kira tidak akan sulit. Lihat saja tuh di awal-awal koalisi ini saya kira peristiwa yang dulu koalisi kebangsaan dan koalisi kerakyatan nanti akan terjadi lagi. Dan di awal-awal koalisi kemarin itu Anda lihat misalnya PKS wah ini kalau Golkar ikut saya tidak ikut saja. Ini ramalan seorang pengamat politik begitu. Kok ramalan? Ini kan bukan, sudah terjadi. Saya ingin tanya ramalan Anda begitu. 100 hari pertama akan tetap solid? 100 hari pertama saya kira akan solid karena tidak akan ada kebijakan-kebijakan yang fundamental. Apakah itu dalam bentuk diputus dalam 100 hari pertama. Undang-undang dan sebagainya. Lihat aja nanti misalnya ada undang-undang tentang apalah yang berkaitan dengan pornografi kedua. Misalnya. Pasti itu akan menimbulkan persoalan-persoalan karena sebagian besar yang mendukung adalah partai-partai Islam di situ. Ini partai yang berkuasa, bagaimana dengan yang oposisi? Kalau PDIP sudah mengalami 5 tahun oposisi, saya tanya ke Gerindra, berani beroposisi selama 5 tahun ke depan? Ya sekali lagi, Waktu disahkan undang-undang. mungkin pembicaraan kita ini agak terlalu maju ya, karena kita belum pada proses untuk siapa yang beroposisi, siapa yang memerintah ya. Karena kita harus menghargai proses yang ada sekarang ini. Namun kalau bagi Partai Gerindra, kami siap untuk memerintah, kami siap juga untuk beroposisi. Tapi yang paling penting adalah koalisi yang dibangun oleh Mega dan Prabowo kemarin ini dan partai-partai pendukung adalah koalisi prinsip, koalisi ideologis ya, bukan koalisi pragmatis. Karena partai ini adalah untuk perjuangan rakyat, bukan hanya sekedar untuk bagi-bagi kekuasaan dan apalagi partai hanya untuk kemudian menempel kepada kekuasaan. Sehingga apa gunanya kalau hanya untuk seperti itu ya? Jadi lebih baik beroposisi begitu ya? Bukan beroposisi. Seperti saya katakan kalau kami menyatakan beroposisi, ya sekarang ini berarti sudah mengakui. Ya sekarang kita lihat dulu siapa secara hukum ya. Pak Akbar Faisal siap beroposisi? Nah, ini saya setuju dengan Pak Nizam tadi. Terlalu dini terlalu begitu. maju gitu Kayaknya ya. nggak ada yang berani ini untuk berkomitmen akan beroposisi. Ini kita seakan-akan sudah menemukan pemenang. Tetapi saya ingin mengatakan begini. Tadi istilah saya ingin mengatakan sesuatu begini. Saya saksi sejarah saja, ya. Saya saksi sejarah. Saya membayangkan pembentukan kabinet yang akan mewarnai nanti apakah oposisi atau tidak itu pada pembentukan kabinet. Baik. Betapa repotnya dulu SBY tahun 2004. Kalau kemudian Pak SBY menawarkan kalaupun dia menang banyak gitu, hal begitu ya kepada partai-partai oposisi seperti apa. Ya, baik, dari atas sudah harus break ya. Ya baiklah pemirsa, tetaplah di Metro TV, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Iya pemirsa, Anda masih menyaksikan live event Presiden terpilih langsung dari Grand Studio Metro TV. Bung Burhan, kalau selama ini 5 tahun PDIP sudah benar-benar menjadi posisi, tapi Anda sendiri melihatnya bagaimana? Apakah sudah on the right track menjalankan perannya sebagai oposisi? Pertama Vivi, kita harus ingat bahwa menjadi oposisi atau menjadi partai pemerintah adalah pilihan yang sama-sama terhormat dalam demokrasi. Dan kita lihat PDIP sudah menunjukkan bukti sebagai partai yang konsisten, sebagai partai oposisi. Dan pada waktu itu kita tahu PDIP kalah ketika mengusung koalisi kebangsaan. Tetapi ada banyak partai yang waktu itu mengusung Ibu Mega yang tidak konsisten untuk menjadi partai oposisi meskipun faktanya kalah pada waktu Pilpres 2004. Nah yang saya katakan adalah kita sekarang seperti yang dibilang oleh Mas Bahtiar tadi menganut sistem presidensial yang normalnya itu hanya ada 2 partai besar. Tetapi faktanya kita memiliki banyak partai dalam sistem pemerintahan yang bersifat presidensial. Ini yang kemudian mengakibatkan koalisi yang awalnya hanya bisa diadopsi dalam sistem parlementer itu pada akhirnya juga kita terapkan di sini ya. Nah dalam hal ini sebenarnya ada 3 hubungan koalisi antara pemerintahan dengan parlemen ya. Yang pertama menurut saya agak kurang sehat yaitu minimal winning coalition. Yaitu pemerintah yang memenangkan Pilpres itu tidak didukung secara kuat di parlemen. Itu tidak sehat secara demokrasi karena parlemen menjadi legislatif heavy.
Sehingga setiap kebijakan pemerintah itu selalu dijegal oleh parlemen. Sebaliknya ada yang oversize coalition itu juga kurang sehat karena terjadi eksekutif heavy dan parlemen itu menjadi tukang stempel. Kalau dari nanti kebijakan ke pemerintah. depannya Anda melihat proyeksinya justru akan bagaimana? Sebenarnya kalau kita lihat SBY sekarang didukung oleh Demokrat, oleh PDI, oleh P3, PKB, PAN dan PKS. Itu total 56% dari parlemen. Itu sudah sehat sebenarnya. Itu menciptakan single majority. Sebenarnya, tapi yang ingin Anda katakan? Sayangnya saya lihat banyak partai di Indonesia yang syahwat kuasanya terlalu tinggi. Yang ada di Sehingga sini tidak perwakilannya bisa ditunjuk langsung partai yang mana saja? Kemungkinan ada beberapa kubu di Golkar yang akan sangat besar kemungkinannya untuk masuk ke dalam Anda SBY. melihat besar kecenderungannya justru Ya, akan betul. merapat ke Demokrat, begitu? Dan kalau itu yang terjadi semacam oversize dan itu tidak sehat buat demokrasi karena checks and balances tidak terjadi dan setiap apa yang ditawarkan oleh pemerintah ke parlemen itu langsung di-ACC oleh parlemen. Pak Marzuki, ini kalau Golkar merapat ke Demokrat, apakah akan dirangkul secara hangat begitu? Dari awal kami sampaikan bahwa partai kita sangat terbuka untuk membangun satu koalisi demi kepentingan bangsa. Itu ujungnya demi kepentingan bangsa. Namun dalam perjalanan tentunya ada proses politik yang harus dilalui. Tidak serta-merta bahwa dengan koalisi yang besar, DPR itu menjadi tukang stempel. Artinya ada suatu proses politik tatkala mau mengambil satu kebijakan. Artinya semuanya dilibatkan. Manakala kebijakan sudah diambil, semua anggota koalisi harusnya mendukung. Tapi kalau kepentingan bangsa yang Anda maksud di sini, tapi check and balances itu tidak jalan, bukannya malah berbahaya, Pak Marzuki? Tergantung bagaimana komitmen daripada pemimpinnya. Baik, Bung Indra tadi ingin sekali mengomentari, saya kasih kesempatan kepada Anda. Ya, saya kira Karena kemungkinannya sudah diproyeksi sama Bung Burhan akan merapat nih. Kalau ada perubahan, ada konstelasi perubahan. Justru syahwat yang besar itu muncul dari Partai Demokrat ya. Saya kira Partai Demokrat tidak terlalu nyaman dengan koalisi yang mereka bentuk. Sampai sekarang masih berusaha untuk merangkul kalau tidak Partai Golkar, kalau tidak PDI Perjuangan. Saya kira ini tabiat yang coba dimunculkan oleh Demokrat menyangkut persoalan ideologi di sini. Kenapa? Karena satu-satunya partai tengah di koalisi Partai Demokrat itu hanyalah Partai Demokrat. Sisanya adalah partai agama atau partai yang berbasis agama, dan ini akan memunculkan persoalan-persoalan yang serius bagi Partai Demokrat sendiri. Saya mendengar banyak sekali bisik-bisik selama beberapa hari ini. Bisik-bisiknya seperti apa? Bahwa ya justru yang ingin berkoalisi dengan Partai Golkar itu bukan Partai Golkar, tapi Partai Demokrat. Benar demikian, Pak Marzuki? Saya kira ini nanti perlu diuji apakah Demokrat, apakah Golkar yang mau masuk. Diujinya bagaimana? Bentuk ujinya nanti seperti apa, Pak? Ya kita lihat saja nanti katanya tadi diinformasikan bahwa Katanya Bung Indra maksudnya? tadi barusan tadi sampaikan bahwa Golkar akan melakukan munaslup. Tentu hasil munaslup itulah nanti yang akan membuktikan apakah Golkar masuk ke Demokrat atau tidak. Jadi bukan Demokrat yang melakukan kegiatan itu. Tapi tadi Bung Indra berada di Golkar mengatakan bahwa sendiri. syahwat Demokrat itu lebih besar daripada syahwatnya Golkar untuk merapat begitu. Itu menurut Anda kalau pertanyaannya seperti itu, Anda jawabannya ya atau tidak, Pak Marzuki? Kalau dibilang, Selain lihat saja ya gitu. Kalau dibilang syahwat kita untuk menarik sih, saya kira bagi kita adalah kepentingan bangsa yang kita utamakan. Itu pertama. Yang kedua, bahwa kami sudah membangun koalisi yang agak berbeda dibanding 2004. Bahwa koalisi yang kami bangun ini sebetulnya cukup optimal dengan angka 56%, bahwa kalau 2004 kita belum ada political contract. Sekarang kita sudah buat kontrak politik di mana yang kita jadikan landaskan adalah ideologi dalam perjuangan, bukan ideologi dalam partai. Artinya kita bicara visi, kita bicara misi, kita bicara program bagaimana bangsa ini 5 tahun ke depan. Baik. Artinya apa? Kita tidak bicara ideologi daripada masing-masing partai. Kita bicara bagaimana membangun bangsa ini 5 tahun ke depan. Bagaimana membangun bangsa ini ke depan ya Pak Marzuki betul. ya? Di dalam kontrak politik jelas apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh harus dilakukan. Ini menjadi catatan kita dalam perjalanan
di dalam kita mengawal pemerintahan. Ya, kita sudah tangkap. Walaupun sampai sekarang belum ada jawabannya ya, yang mana syahwatnya lebih besar untuk merapat ke Golkar atau ke Demokrat. Tapi kalau Bung Arar ini kan dulu juga sempat ini ya katakanlah digadang-gadang lah oleh Demokrat, PDIP dan akhirnya tidak tergoda. Nah, kira-kira nih akan ada perubahan atau tetap posisinya adalah oposisi? Begini, Bi. Partai politik itu adalah alat perjuangan. Jadi kalau bicara alat perjuangan, dia itu harus bisa dipercaya oleh rakyat. Kita tahu kredibilitas partai politik, DPR sekarang harus ditingkatkan di mata rakyat. Kenapa? Karena tingkat kepercayaan rakyat kepada partai politik, kepada DPR dan institusi lainnya itu cenderung menurun. Begitu banyak persoalan yang kita harus akui. Saya anggota DPR dan juga bersyukur terpilih lagi buat 99-2004. Saya juga dipercaya Ibu Mega menjadi ketua partai. Tentunya kita tahu kita ada di tempat yang harus makin meningkatkan integritas. Berarti tidak akan tidak akan tergoda untuk berkoalisi. Bagaimana Bung Burhan? Sebenarnya dari 9 partai yang lolos parliamentary threshold itu hanya Gerindra yang dari awal siap menjadi oposisi. Di luar Gerindra menurut saya masih ada kemungkinan untuk masuk dalam pemerintahan. Bagaimana Anda melihat kemungkinannya kalau dalam hal PDIP begitu? Karena tadi indikasinya adalah justru tetap akan mempertahankan sebagai oposisi begitu. Belum sampai ke sana sebenarnya Bung Arar. Jadi saya hanya mengatakan bahwa kita itu partai politik harus makin bisa dipercaya oleh rakyat. Untuk kita makin bisa dipercaya rakyat, konsistensi. Kata Bung Karno, satukan perkataan dan perbuatan. Tidak akrobat. Kan begitu ya, hari ini begini, besok begitu, kan seperti itu. Jadi konsistensi ini adalah penting sekali menurut kami. Apalagi kita mau partai politik ini jangka panjang. Tidak berpikir untuk 1-2 hari atau 1 kali 2 pemilu ke depan. PD Perjuangan akan terus berjalan untuk pemilu 2009, 2014 dan seterusnya. Dan itu harus dibangun. Itu investasi yang dibangun oleh Ibu Megawati, PD Perjuangan sudah jauh ke depan dan kita harus jaga itu dalam track yang benar. Baik, kalau begitu. Vesi, silakan. Iya, baik, menarik sekali ini. Gerindra katanya udah bersiap untuk beroposisi. Bicara syahwat jadi tadi ya, sama sekali belum. Ini pembahasannya berbeda nih. Di kubu yang sini berbeda sekali. Tapi sebelum menjawab, maaf sekali Pak Fadlizon, saya harus break. Pemirsa tetaplah di Metro TV, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Namun baik, ada yang mengatakan lanjutkan lebih cepat lebih baik dan juga pro rakyat. Semua sama sekarang saya ingin mengajak Anda pemirsa di rumah untuk menengok sejenak real count dari Komisi Pemilihan Umum. Ada sudah sekitar 4 juta suara yang masuk. Lambat sekali ya. Ya, real count tersebut Megawati dan Prabowo Subianto. Ya, itu 29,67%, SB Budiono Anda bisa lihat 60,72%, kemudian Yusuf Kala Wiranto 9,64%. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi, tapi saya ingatkan sekali lagi ini baru hasil sementara, ini masih 4 juta suara begitu. Jadi kita harus menunggu lebih lama lagi. Kalau kita mengacu ke pemilihan legislatif yang lalu, biasanya hitung real count KPU ini agak sedikit lambat begitu, tapi kita harapkan bersama betul-betul strict pada tanggal 25 hingga tanggal 27 Juli mendatang, maka pengumuman siapa pemenang, siapa perolehan suara nasional dan siapa pemenangnya akan segera diumumkan. Baik, kalau begitu saya lanjutkan dialog pada malam hari ini. Tadi kita bicara soal oposisi. Katanya yang paling berani, kata Mas Burhan, yang paling berani mengambil posisi sebagai oposisi sebetulnya hanya Gerindra saja. Ini mengapa demikian? Apa karena logistiknya yang kuat begitu? Ya, kalau kami ya, jelas masih partai baru dan baru memulai, artinya perjuangan di dalam politik, di panggung politik, di gelanggang politik. Dan saya kira dalam posisi betul-betul ingin menciptakan satu idealisme, platform yang jelas untuk kerakyatan dan sebagainya.
Nah, tapi kembali kepada tadi hasil tadi ya, sekali lagi saya kira bukan hanya yang lambat itu real count. Oke. Tapi untuk mendapatkan DPT saja kemarin kita sangat lambat sekali. Ya, ini bukan kembali Itu mengada, nanti bisa tapi diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. betul, Ada bukan, waktu tidak ada penyelesaian hubungan. sengketa pemilu begitu sekitar kita, 2 minggu. Saya kira ke depan ini harus betul-betul melihat ya bagaimana proses penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan apa yang kita kehendaki bersama. Dan saya kira kualitas yang sekarang ini pun tidak terlalu jauh berbeda dari pemilu legislatif yang lalu. Masih banyak masalah-masalah yang ada. Dan saya kira tolong mungkin kita untuk mendidik demokrasi kita bersama. Siapapun yang menang, ya kita membawa satu permasalahan yang sangat besar, saya kira dalam hal ini. Oke, baik. Saya ingin Pak Fadli jawab pertanyaan saya. Jika kemudian PDIP merapat ke Partai Demokrat, akankah Gerindra tetap stay menjadi oposisi atau ikut-ikutan merapat? Ya, saya kira setiap partai politik tentu mempunyai pilihan. Tapi pertanyaan jika juga saya kira saya tidak ingin menjawab pertanyaan jika. Tapi saya yakin bahwa apa yang sudah dibangun oleh PDI Perjuangan dengan Gerindra, dengan partai-partai pendukung adalah satu koalisi prinsip. Koalisi prinsip ini koalisi untuk memerintah maupun koalisi untuk beroposisi. Iya. Saya kira demikian. Baik, kalau begitu saya ingin membuka segmen ini juga dengan bicara masalah masih banyak PR yang ditinggalkan oleh parlemen periode 2004-2009 kepada suksesornya. Ada 248 undang-undang yang masuk dalam prolegnas dan ternyata yang baru diselesaikan sekitar 170. Ini bagaimana Pak Bahtiar? Ya, ini memang biasa kan, karena di dalam parlemen proses pembuatan undang-undang kan lama, harus dengan berdebat, berdiskusi, musyawarah dan sebagainya. Nah, sekarang ini anggota parlemen baru sudah terbentuk, tapi semua orang sekarang ini kan masih terobsesi dengan persoalan pilihan presiden, dan nanti saya kira sebentar lagi akan, kalau KPU atau bahkan mungkin sebelum KPU mengumumkan juga presiden yang sudah diindikasikan oleh hasil dari quick count ya, siapa kira-kira yang akan keluar sebagai pemenang, mungkin juga sudah bicara-bicara tentang koalisi, tentang siapa menduduki posisi apa. Nah, dengan itu saya ingin katakan bahwa saya khawatir hal-hal yang sudah dibahas di DPR, terutama misalnya mengenai undang-undang tipikor, undang-undang susduk, ya, mungkin juga peradilan militer dan sebagainya, juga tidak akan memperoleh kedua RUU ini yang diharapkan untuk segera diselesaikan, undang-undang tipikor, kemudian undang-undang susduk, susunan kedudukan MPR, DPR, DPRD dan DPD ini akan menjadi bola liar atau menjadi barang bergain untuk kemudian bisa bernegosiasi dengan pemenang gitu misalnya, untuk bisa saling bernegosiasi. Saya kira tidak lah. Ini kan sebetulnya juga semua undang-undang penting ya, semua undang-undang penting. Tapi saya kira kalau ini nantinya pengumuman KPU itu mengukuhkan Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Pak Budiono, saya kira beliau berdua berada pada posisi yang sangat kuat dan tidak akan apa yang masih tersisa di parlemen ini tidak akan bisa dijadikan sebagai bargaining chip ya untuk memperoleh konsesi-konsesi mungkin tertentu. Juga dijadikan alat oleh oposisi untuk kemudian argue dengan keputusan pemerintah. Akankah ada undang-undang semacam itu? Misalnya taruhlah undang-undang yang sudah disahkan, misalnya undang-undang BHP begitu. Akankah kemudian ini bisa menjadi melempar sesuatu tidak setuju minta direvisi? Saya kira ini tugas antara lain Pak Muhaimin Iskandar ya, untuk menyelesaikan misalnya yang mungkin sebetulnya hampir selesai sajalah. Mungkin dalam waktu 3 atau berapa sampai Oktober ya, 3 bulan bisa selesai, itu tipikor dan susduk. Kalau 2 hal ini saja bisa diselesaikan itu sudah bagus. Syukur-syukur undang-undang tentang peradilan militer ya. Sebab kalau ini tidak, saya khawatir nanti parlemen yang akan datang juga akan memulai tidak seperti apa yang ada sekarang. Bisa saja memulai dari awal. Jadi tidak ada ya RUU yang kemudian RUU begitu yang dimainkan oleh oposisi nanti untuk taruhlah untuk kemudian bisa berhadapan-hadapan dengan partai berkuasa. Tidak untuk jenis undang-undang ini. Baik. Silakan Pak Muhaimin. Ya, sebetulnya 3 bulan ini ada yang wajib ya. Itu menyangkut sebelum pelantikan DPRD pada awal Agustus. Yaitu undang-undang susduk. Karena itu akan menjadi rujukan kinerja dan kerja DPRD.
Kemudian undang-undang tipikor karena menjadi opini leading hari ini ya, opini yang berkembang bahwa seolah-olah tipikor nafas hidupnya KPK kan. Gitu. Ini memang target kita dan terpaksa karena ini reses, maka awal Agustus atau akhir Juli ini akan ada paripurna khusus meskipun reses, khusus untuk Susduk ini karena menjelang pelantikan DPRD. Undang-undang tidak akan mungkin dijadikan alat bergening kekuasaan. Biasanya yang menjadi alat bergening kekuasaan itu hak-hak DPR. Oke, baik. Ini saya hak-hak DPR, jadi hak gini, penentuan kenapa juga koalisi tampaknya. kacau di hari ini di Indonesia? Iya. Karena banyak hak-hak DPR menjadi bahan bergening. Oke, misalnya ini tidak boleh lagi terjadi. Ini tidak boleh lagi terjadi. Hak yang mana? Misalnya kalau nggak dikasih ini ngancam angket, Oke. kalau nggak dikasih ini ngancam Oke, ini. Makanya harus nggak dikasih ini ngancam pecah koalisi, dikasih ini nanti betul. oke, tetap Makanya begitu kontrak ya. politik tertulis penting yang Oke. pertama, yang kedua sistem koalisi yang dibangun betul-betul seperti yang teman-teman sebutkan, pembelajaran kepartean yang paling sehat bagaimana? Pertanyaan itu. Ini Sedikit saja, ya, Pak Akbar Faisal. kok yang lainnya bisa banyak, saya sedikit. Oh, baik. Saya kasih waktu yang sama, silakan. Pembicaraan ini penting bagi Iya. saya. Kami di Hanura, katakan sekarang ini 18, dan saya sendiri karena saya juga lolos ke DPR. Tetapi saya agak kecewa dengan pembicaraan ini. Betapa kita kelihatannya mencoba menafikan sebuah produk demokrasi bernama pemilu yang kita berbicara tentang pelanggaran gitu ya. Saya khawatir loh kita menganggap bahwa ini akan menjadi selesai dengan begitu saja dengan pembicaraan ini. Saya please deh. Oke, argumentasi Anda saya tampung, kita harus break sejenak. Kalau kita tahu selama masa kampanye isu kemiskinan sangat seksi, sangat sering dipakai sebagai alat jualan selama masa kampanye oleh ketiga pasang capres dan cawapres. Tapi saya ingin tanya kepada Pak Marzuki, bagaimana secara detail komitmen dari pemerintahan SBY nanti terhadap pemberantasan kemiskinan, Pak Marzuki? Ya, program SBY sejak 2004 sangat konkret. Artinya bagaimana mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan lain sebagainya. Namun dalam perjalanan tentu kita memahami banyak sekali cobaan-cobaan ya. Cobaan seperti apa selain Ya, misalnya krisis? pada saat pertama kali berkuasa terjadi tsunami. Kemudian ada gempa dan lain sebagainya. Ada kemudian krisis pangan, krisis energi. Terakhir ini juga ada krisis keuangan global. Namun pemerintah masih bisa berjalan dan survive. Nah, ini perlu dilanjutkan. Artinya program-program pro rakyat ini terus dilanjutkan sehingga harapan kita ke depan tingkat pengangguran ini akan semakin lebih ditekan lagi. Demikian juga tingkat kemiskinan bisa lebih dientaskan sehingga cita-cita kita untuk mensejahterakan rakyat ini menjadi bisa lebih baik. Oke, Bung Arar, ini kan memang kurang lebih sama ya kalau saya baca dari agenda pemberantasan kemiskinan dari Mega Prabowo, kemudian JK Win, kurang lebih ya sama aja. Tapi Bung Arar, apa yang Anda lihat tidak dilakukan oleh pemerintahan SBY dalam hal pengentasan kemiskinan selama ini yang sebenarnya kalau misalnya nanti Mega Prabowo menang, yang menurut Anda masih menunggu hasil KPU, itu akan dilaksanakan? Ya, kita diskusi hari ini dalam konteks masih menunggu hasil KPU. Baiklah, kalau dengan begitu. Segala permasalahannya itu dulu posisinya. Kemudian kalau bicara soal bagaimana mengentaskan kemiskinan, tentunya Mega Pro ini sudah punya pandangan sendiri. Saya kasih contoh saja bagaimana mengelola stimulus 72 triliun rupiah. Kita bisa membedakan kalau itu di tangan SBY dan itu di tangan Mega Prabowo seperti apa. Kalau di tangan SBY itu 50 triliun lebih untuk sektor pajak dan juga bea cukai. Kalau di tangan bagaimana? Bu Mega? Hanya 12,2 triliun untuk sektor real infrastruktur, buat infrastruktur. Nah, tentunya kalau kita melihat model-model bagaimana menghadapi krisis, bagaimana uang 72 triliun itu harus ada efeknya kepada bagian terbesar daripada rakyat Indonesia. Bagian terbesar dari rakyat Indonesia adalah petani, nelayan, buruh. Dan kita tahu bagaimana industri-industri untuk pertanian itu harus menjadi utama bagi kita karena kita adalah negara pertanian, juga industri di bidang perikanan.
Karena kita adalah juga negara maritim. Nah, tentunya di sini dilihat politik anggaran. Jadi ada ideologi ekonomi, keberpihakan kepada rakyat, pro rakyat itu, dan pada akhirnya di situ anggaran itu akan kelihatan. Anggarannya bisa sama, ya. Tetapi ini untuk apa dan kenapa itu yang membedakan. Jadi bisa saja itu dengan jumlah yang sama, tapi perbedaannya adalah tadi politik anggaran tadi itu. Baik. Dan kita melihat bahwa itu lebih penting, lebih merupakan skala prioritas daripada hal yang dilakukan sekarang ini begitu. Bung Burhan, ini kan isu kemiskinan dimainkan oleh ketiga capres dan cawapres begitu ya, dan kurang lebih samalah isu-isunya. Tapi kenapa yang menang tetap SBY dari hasil quick count ya? Ya, benar. Sebenarnya kalau kita lihat dari data-data survei, 76% masyarakat Indonesia menganggap isu ekonomi sebagai prioritas yang paling utama untuk diselesaikan pemerintahan terpilih ke depan. Nah, 76% ini itu berikut variasinya. Pemberantasan korupsi, pemberantasan kemiskinan, pengangguran, kemudian penyediaan lapangan kerja, dan seterusnya. Nah, sebenarnya ketiga pasang capres-cawapres sudah mengeluarkan segala daya upaya untuk menarik simpati masyarakat dalam hal isu-isu kemiskinan, pengangguran, dan seterusnya. Nah, masalahnya sebenarnya begini, kalau soal stimulus fiskal dan lain sebagainya itu isu yang terlalu canggih buat masyarakat. Yang diinginkan oleh masyarakat adalah isu-isu yang real. Nah, kebetulan kalau kita lihat dari data longitudinal yang ada, itu kelebihan pemerintahan incumbent sekarang, itu ada persepsi yang relatif positif terhadap apa yang mereka kerjakan. Terutama yang terkait dengan kebijakan-kebijakan populis, semacam BLT, PNPM Mandiri, kemudian KUR, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita lihat dari 5 tahun, itu rata-rata SBY mengeluarkan kebijakan yang tidak populer, seperti meningkatkan kenaikan BBM itu 2 kali di tahun pertama ketika dia terpilih sebagai presiden. Jadi di awal-awal kebijakan non populis itu ada. Belakangan itu mulai ada menjelang pemilu tahun 2006 ya. Itu mulai ada kebijakan-kebijakan yang bersifat populis. Nah, tentu saja ada persepsi yang positif tadi yang kalau dikaitkan dengan apa yang di konstelasi politik di parlemen, kalau misalnya sentimennya positif terhadap pemerintahan incumbent, itu yang teruntungkan adalah pemerintahan incumbent. Tapi kalau sentimennya negatif, yang teruntungkan adalah partai oposisi. Nah, masalahnya kalau kita lihat data yang ada, dari pemerintahan incumbent yang ada, yang di-share secara eksklusif, kreditnya itu, masyarakat memberikannya hanya ke SBY dan Demokrat. Lepas dari fakta bahwa pemerintahan incumbent sekarang didukung oleh banyak partai, termasuk Golkar sebagai pendukung utamanya. Tapi kreditnya itu diambil hampir 100%. Baik, sebelum kita ke audience Vesi, kita kasih kesempatan Bung Indra dulu, tadi sudah ingin menanggapi. Ya, saya kira saya juga harus bicara di sini ya, karena tadi tidak dikasih kesempatan bicara. Yang jelas sekarang masyarakat bisa melihat bagaimana proses politik sekarang menjadi bagian dari proses yang sangat elitis. Dikembalikan ke tangan partai-partai politik, dan partai yang harus bicara nanti, ada 24 partai yang dimiliki oleh Pak SBY Budiono, dan saya kira kebijakan-kebijakan populis itu akan susah untuk dilanjutkan. Justru saya khawatir bahwa pasangan SBY Budiono tahun ini tidak akan lagi memberikan BLT. Saya kira itu adalah satu proses pembohongan. Kalau BLT tak ada tahun ini, jelas BLT tidak ada tahun ini. Tahun depan kemungkinan besar harga BBM akan naik, dan kemudian juga pemerintahan ini akan mengambil begitu banyak devisa dari warga negara, kemiskinan akan naik. Lalu kemudian pada tahun-tahun terakhir menjelang 2014 baru nanti ada program-program yang bersifat populis. Di sini letak persoalannya adalah dari sisi sumber daya manusia yang dimiliki oleh SBY Budiono. Apakah Budiono mempunyai kemampuan untuk bergerak di antara ekonomi, pasar dengan negara? Anda meragukan? Saya kira saya meragukan sekali. Kenapa? Karena salah satu ciri pemerintahan neoliberalisme itu adalah anggaran publik terlalu kecil. Yang besar adalah anggaran aparatur penyelenggara negara. Selama hampir 5 tahun ini, belanja publik itu sedikit sekali. Yang banyak adalah anggaran untuk membayar gaji pegawai negeri. Yang banyak adalah anggaran untuk membayar birokrasi, perjalanan dinas, dan segala macam. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh presiden dan wakil presiden yang berasal dari partai yang koalisinya terbatas. Partai yang dimiliki oleh SBY Budiono, 24 partai, 24 menteri dari partai politik.
Bagaimana kaum profesional bisa masuk ke sana? Bagaimana Zakon kabinet bisa dibentuk? Saya kira mimpi buruk akan datang di negeri ini ketika SBY Budiono mulai memerintah. Kita lempar ke audiens, bagaimana Pak Marzuki, kita lempar dulu ke audiens juga ingin mimpi buruk atau tidak biar begini, masyarakat yang menjawab ya. Kalau kita bicara soal, baik kita silakan, kita kasih kesempatan Pak Marzuki Ali. Ya, saya kira terlalu berlebihan kalau koalisi kita 24 partai, lalu ada 24 menteri dari partai politik, itu terlalu berlebihan. Karena apa? Pak SBY dan kita tidak pernah menjanjikan khususnya kepada partai-partai yang berkoalisi di dalam. Tapi mereka sudah mulai meminta. Oh tidak, Mas tidak. Muhaimin tadi sudah mulai membayangkan. Mungkin. Dan sudah ada kontrak politik. Sudah ada kontrak politik mungkin katanya. Ada beberapa, tapi silahkan tanyakan Pak Muhaimin. Kok jadi sungkan Pak Muhaimin? Kita punya kontrak politik ya, kita punya kontrak politik. Ada 3 hal di sana. Pertama itu kita sudah target pertama kita sudah lakukan memenangkan Pilpres. Dan kedua, bagaimana kita membangun pemerintahan yang kuat dan efektif didukung oleh koalisi yang relatif punya komitmen berdasarkan kontrak dalam politik. hatinya Pak Muhaimin, kalau saya boleh baca ini, waduh, di awal-awal sudah mulai nggak komit ini katanya. Seminggu lagi. Klarifikasi. Zakon kabinet profesional, jangan didikotomikan dengan sumber dari mana. Nah, itu salah satu contoh. Jadi gini, profesionalitas seseorang bisa dari partai, bisa tidak dari partai. Ini yang harus diluruskan. Saya kira seminggu lagi kita akan saksikan perkelahian di antara para pendukung partai politik. Oh, yang diharapkan oleh Saya kira kita sudah jelaskan ke masyarakat. Nanti kita lihat. Kita sudah jelaskan ke masyarakat bahwa partai yang SBY Budiono yang didukung oleh 24 partai ini berbahaya untuk pemerintahan yang efektif. Lihat saja nanti, kita akan lihat. Ini akan kita buktikan dalam sebulan ke depan. Kita tanya saja ke Pak Muhaimin, bersedia nggak menerima nggak PKB kalau tidak mendapat jatah menteri? Itu rahasia. Itu. Baiklah kalau begitu, ini menarik sekali, sudah mulai menghangat. Saya ingin tanyakan sekali lagi, BLT tetap dilanjutkan? Tetap dilanjutkan. Jadi begini ya. Tidak ada BLT tahun ini. Begini. PNPM Mandiri tetap dilanjutkan. Tunggu BLT dulu, kasih kesempatan Pak Marzuki menjawab. Jadi begini, BLT tahun ini sesuai dengan keputusan DPR itu hanya disetujui 2 bulan, walaupun Pak SBY menginginkan lebih panjang daripada waktu yang telah ditetapkan. Tidak ada. Nah, jadi setelah 2 bulan kemarin, setelah kemarin tidak ada lagi. Nah, ini salah satu contoh. Nggak ada itu lanjutan. Karena apa? Nggak ada lanjutan. Ada satu lagi. Karena apa? Iya. Tidak mendapat dukungan politik dari partai-partai yang kebetulan berkompetisi untuk pemilu legislatif. Oktober nanti beda. Itu masalahnya. Baiklah. Jadi bukan karena Pak SBY tidak minat. Waktu itu beliau menyatakan bahwa masih diperlukan BLT karena apa? Krisis keuangan global ini berdampak ke Indonesia ini belum bisa dihitung berapa jauh ke dalamnya. Iya. Sehingga BLT ini masih diperlukan. Satu persatu janji-janji SBY Budiono itu akan Mas Indra, tenang. Pak Marzuki Ali, bagaimana dengan mekanisme pengelolaan ekonomi dengan cara berhutang? Akan dilanjutkan? Jadi begini, kalau kita melihat sebentar Pak Marzuki, kita harus break sejenak, kita harus patuh kepada pemberi iklan. Pemirsa, tetaplah di Metro TV. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih sekali Anda masih menyaksikan live event Metro TV Presiden Terpilih. Kalau kita bicara masalah pemberantasan kemiskinan, yang punya atau yang paling punya hak untuk bicara adalah wong cilik, masyarakat. Untuk itu saya akan tanyakan kepada para audiens yang ada di sini. Sudah merasa tidak miskin atau masih merasa miskin? Kok semuanya komentarnya sama? Saya berharap cuman yang kubunya Mega Prabowo saja. Lalu apa kemudian keinginan yang paling utama terkait dengan presiden terpilih? Siapapun nanti berdasarkan hasil akhir dari KPU. Apa yang ingin Bapak, apa permintaan Bapak? Yang saya mintakan Bapak Presiden yang manapun yang terpilih agar bisa untuk memakmurkan kami dan tidak ada lagi miskin dan busung lapar. Dan yang kami merasakan selama 4 tahun ini, kami merasa merana, sengsara, banyak sampai nggak makan, busung lapar. Baik. Mau berobat juga nggak punya duit, sekolah gratis tidak ada buktinya. Baik. Itu suara dari pendukung Mega Prabowo ya Pak ya. Lalu bagaimana kalau kita tanyakan dengan pendukung SBY Budiono? Sudah merasa sejahtera atau belum?
Sangat. Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada tim Mega Prabowo karena tadi baru bilang Bapak Presiden. Jadi mungkin ini spontanitas itulah ada di luar kesadaran. Itu yang pertama. Siapa Kedua, tadi yang mengatakan, Pak? itu tadi dari sana Presiden kita sebut manapun. Bapak Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, Iya, bahwa silakan. saya melihat bahwa PDIP cukup berhasil sebagai oposisi. Tapi faktanya di lapangan masyarakat masih milih SBY. Karena apa? Tadi mungkin Bung Burhan bilang bahwa SBY berhasil masuk pada sentuhan-sentuhan masyarakat Jadi yang apa hari ini. kesimpulannya? Berarti SBY kesimpulannya bisa antara mensejahterakan rakyat begitu? Ya hari ini boleh kita terima bahwa hari ini masyarakat memilih SBY walaupun Baik. belum ditetapkan oleh KPU. Artinya kesejahteraan ini sudah terasa oleh masyarakat. Baik. Jadi konsistensi itu perlu. Misalkan PDIP bilang bahwa BLT begini-begini tapi dia pasang iklan. Baik, gitu kita loh di kasih sana. kesempatan. Apakah kesejahteraan juga sudah? Oke, terima kasih, baik. Apakah kesejahteraan sudah juga dirasakan oleh para pendukung pasangan JK Wiranto? Silakan salah satu, Ibu. Ya, kesejahteraan mungkin ya sebagian masyarakat tertentu ya yang memang merasakan itu. Tapi untuk kami Wong Cilik tentunya salah satu yang memang yang dikatakan slogan mengenai sekolah gratis itu pernah tercetus oleh mulutnya Bapak Rizal Malarang yang mengatakan itu hanya sebuah istilah. Kalau sekolah gratis itu, tapi dia tidak mengerti makna yang sangat besar dari apa yang dikatakan sebuah sekolah gratis itu. Nah, kita tolonglah diberikan suatu implementasi daripada slogan sekolah gratis itu, betul-betul masyarakat tidak mampu itu diberikan memang kemudahan untuk mendapatkan pendidikan. Baik. Karena kalau kita ingin mendapatkan generasi penerus yang memang berkualitas, harusnya dimulai dari kemudahan-kemudahan sekolah itu yang bisa kita peroleh. Baik, Sampai sudah saat ini cukup belum didapatkan. suara dari masyarakat dari ketiga kubu. Terima kasih para audiens. Saya kembalikan ke Vivi, silakan Vivi. Baik, Vesi, kita sudah dengar semua suara dari audiens. Bung Bakhtiar, kalau menurut Anda, apakah pemerintahan SBY selama ini sudah berhasil dalam pengentasan kemiskinan? Anda bertanya kepada orang yang tidak tepat. Saya tidak pernah mengawasi kemiskinan itu, walaupun saya sendiri merasa masih miskin. Kalau menurut Anda, bagaimana? Saya tidak tahu ya, tapi perkiraan saya memang ada pertumbuhan. Berapa? 4%, 5%? 5%. 4%. Mungkin juga ada banyak orang yang makin kaya. Tapi kalau saya datang ke kampung saya atau di kota kecil saya di Ambarawa sana, saya kira masih banyak yang susah itu. Untuk menyekolahkan anaknya juga sulit. Betul tadi walaupun katanya itu pendidikan gratis, tidak tahu sampai tahun berapa. Untuk bisa pergi ke rumah sakit juga mungkin agak kerepotan. Apalagi kalau mau berlibur gitu loh. Jadi sebetulnya mungkin yang kalau orang ekonom mengatakan mungkin prestasi yang agak menonjol itu hanya di bidang yang sifatnya makro mungkin ya. Jadi hal yang seperti itu. Tapi kalau kita bicara pada orang-orang yang di kampung-kampung, ya mungkin kondisinya juga masih berat gitu. Jadi saya setuju saja dengan apa yang dikatakan oleh kawan-kawan di audiens sana bahwa yang kita perlukan siapapun besok itu yang diputuskan oleh KPU untuk menang, apakah Ibu Megawati, Pak SBY ataupun Pak Yusuf Kala, saya kira mereka harus lebih sungguh-sungguh untuk membangun ekonomi, ya sehingga tidak banyak tenaga kerja kita yang kita kirim ke Kuala Lumpur, ke Malaysia, ke Saudi Arabia dan sebagainya. Nah, jawabannya cukup bagus ya untuk orang yang tidak memantau ya. Tapi Bung Fadli, mudah-mudahan saya bertanya pada orang yang tepat. Misalnya memang SBY dan Budiono terpilih dari hasil KPU menjadi pemenang Pilpres. Nah, apa yang menurut Anda harus dilakukan segera oleh pemerintahan SBY Budiono dalam hal pengentasan kemiskinan? Ya, saya tidak mau pakai misalnya dulu ya, karena saya belum sependapat juga bahwa kita sudah mempunyai presiden terpilih. Ya, ini harus kita tegaskan bahwa kita
bicara tentang satu proses ya. Satu pemerintahan yang terbentuk dari satu proses yang saya kira kurang jujur, adil dan demokratis di dalam pilpresnya, itu akan menanggung satu beban yang sangat berat. Siapapun yang terpilih, apakah dari kami, dari Mega Prabowo, maupun dari JK Wiranto, ataupun dari SBY Budiono, itu akan membawa beban yang sangat berat. Dan saya kira di dalam pemerintahan yang seperti itu akan sulit untuk melaksanakan apapun karena legitimasinya juga dipertanyakan oleh rakyat. Oleh karena itu sebelum kita jauh-jauh kepada program, kepada siapapun nanti yang akan ditetapkan, kita harus bicara tentang satu proses yang kita baru jalani hari ini, beberapa hari sebelumnya juga, satu proses yang masih jauh dari selesai, satu proses yang masih banyak pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan di dalam pilpres ini, dan saya yakin masyarakat merasakannya. Jadi jangan di fait accompli bahwa sudah ada presiden terpilih ya, karena saya yakin bahwa kita masih dalam proses untuk menghargai tahap-tahap dari demokrasi itu. Dan soal kalau bicara tentang kemiskinan, ya saya kira rakyatlah yang paling tahu. Tadi kita sudah mendengar bahwa rakyat kita paling banyak saya kira sekarang ini yang merasakan bagaimana kesulitan-kesulitan hidup itu bertambah banyak. Baik. Terima kasih. Ya baik, pemirsa tetaplah bersama kami. Live event Presiden Terpilih segera kembali. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan live event Presiden Terpilih. Kita akan tutup sesi ini, tapi masih berlanjut live eventnya ya nanti ya. Dengan closing statement. Dengan closing statement masing-masing narasumber, saya ke Pak Bahtiar Effendi dulu. Pak, ini kan masih adu argumentasi nih. Hanya Pak Marzuki tadi yang sepakat bahwa sudah ada presiden terpilih begitu, tapi yang lain tidak. Jadi saya pertanyaannya netral saja. Ini apa harapan dari Bapak selaku pengamat politik begitu terkait dengan 100 hari program kerja pemerintahan terpilih, siapapun nanti yang terpilih? Saya kira 100 hari itu menjadi waktu yang sangat krusial. Jangan dijadikan sebagai waktu untuk honeymoon. Untuk memahami, mempertajam persoalan-persoalan dan memperjelas apa yang dia lakukan secara sungguh-sungguh. Sebab tanpa itu diketahui oleh publik dengan jelas, saya kira 4 atau 5 tahun ke depannya akan menjadi sia-sia gitu. Oke, Pak. Ya, selanjutnya silakan. Anda bicara tentang Akbar keberhasilan atau apapun yang dicapai oleh pemerintahan, yang cuma bicara tentang SBY. Saya rasa Anda melupakan tentang peran JK di situ. Satu. Yang kedua, tentang apa yang baru saja kita lakukan ini. Kalau boleh saya meminta tolong, kita jangan langsung menyimpulkan bahwa sudah ada pemenang. Dan yang ketiga, poin yang paling penting adalah kami meminta semua pihak yang punya domain tentang pemilu ini, Bawaslu lah, Mahkamah Konstitusi, KPU, tolong. Ini sebuah catatan sejarah yang luar biasa. Salah kita di sini terlalu panjang dan terlalu mahal yang harus kita bayar nantinya. Baik, Caimin silakan. Ya, saya kira 5 tahun pemerintahan Pak SBY dan kalau ini nanti disahkan oleh KPU sudah sebagai pemenang, maka sudah cukup pembelajaran 5 tahun ini, dan saya yakin Pak SBY dan kita semua pendukungnya ingin memperbaiki seluruh kekurangan dan kelemahan yang ada. Sekaligus saya yakin Pak SBY ingin jadi pemimpin yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar mencari kemenangan untuk pemilu dan seterusnya. Karena itu kita lihat dan kita tunggu, kita akan buktikan bahwa ini kepentingan nasional yang terbesar yang akan kita perjuangkan. Iya, Bang Fadlizon silakan. Ya, kita tidak butuh pemimpin yang cuma mau belajar terus ya. Kita ingin pemimpin yang bisa memakmurkan rakyat, mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja. Dan saya kira yang paling penting adalah bagaimana juga bisa menyelenggarakan pemilu dengan jujur, adil, dan bersih. Kalau itu saja tidak mampu, saya kira pemerintahan seperti apapun nanti yang tercipta tidak akan menjadi pemerintahan yang legitimate dan kemudian tidak akan bisa membawa kita kepada kebaikan-kebaikan. Baik, kalau seandainya Pak Prabowo kalah akan running di 2014 lagi? Ya, itu saya kira hal yang lain, hal yang berbeda. Pokoknya bagi kami ini adalah awal dari satu perjuangan kalau bagi kami ya. Baik, closing dan statement untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Silakan. Baik, terima kasih Pak Fadlizon. Harapan ke depan? Ya. Kalau misalnya SBY Budiono ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang, sebagaimana prediksi dari banyak lembaga survei yang melakukan quick count, maka SBY menjadi salah satu presiden yang akan mendapatkan mandat politik yang luar biasa. Ada plus minusnya di situ. Mandat politik yang luar biasa paling tidak dia memenangkan dalam satu putaran dari 3 kontestan, dan saat yang sama Demokrat, partai yang dia dirikan, memenangkan pemilu legislatif. Jadi double winner. Nah, bahayanya adalah kita harus memberikan pengawasan kontrol yang kuat terhadap beliau, karena jangan sampai mandat politik yang demikian besar dari rakyat
itu diselewengkan untuk kepentingan politik tertentu. Baik. Jadi civil society, media massa, oposisi harus terus mengawal agar jangan sampai mandat politik itu digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan demokrasi. Bung Ara. Ya, sebenarnya pertanyaan ini pernah saya sampaikan kepada teman-teman dari lembaga survei. Pernah nggak disurvei, sudahkah jujur dan adil pemilu kita hari ini? Dan sampai sekarang belum disurvei terus ya. Jadi itu saya pikir ke depan perlu juga menjadi ukuran-ukuran. Persoalan kita hari ini bukan apa yang mau dilakukan, tetapi legitimasi ini sudah benar atau tidak. Ada regulator, ada regulasi yang dikeluarkan, ada KPU, ada Bawaslu, ada Mahkamah Konstitusi. Jadi hari ini media juga akan sangat berkontribusi bagi demokrasi Indonesia hari dan ke depan, kalau juga bisa menyampaikan bagaimana proses-proses yang sudah ada, apakah sudah benar-benar demokratis atau tidak. Kan seperti itu. Kita bersepakat tidak ada yang mau curang. Baik. Itu semuanya bersepakat. Dan kita juga dapati fakta dari pagi sampai sore, dan malam ini juga kita mendapatkan begitu banyak masukan. Besok kita akan datang ke Bawaslu. Juga kita ingin juga media juga proporsional. Dan ini soal jujur, adil, ini besok akan dibahas dalam segmen tersendiri pada live event besok yang memang akan berlangsung selama 48 jam. Saya beralih ke Pak saya Marzuki. selesaikan. Mungkin ada bagusnya juga ruangan-ruangan ini diisi juga dengan teman-teman di KPU. Bagaimana dia menjelaskan soal DPT yang seperti itu? Bagaimana soal hanya berapa jam ditemukan masalah berapa juta DPT ganda? Terima Saya kasih pikir masukannya, Bang Ara. Metro TV akan sangat bagus di mata rakyat dan publik karena membangun demokrasi ke depan kalau itu dilakukan oleh Metro TV. Terima ke depan. kasih, Bang Ara. Silakan Pak Marzuki. Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa apapun hasil pemilu pada hari ini itu adalah pilihan rakyat. Mari kita terima sebagai suatu keniscayaan di dalam demokrasi. Yang pertama. Yang kedua, apabila ada pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilu ini, tentu ada proses yang harus dilakukan, apakah melalui Mahkamah Konstitusi, apakah dia merupakan tindak pidana yang bisa diproses melalui kepolisian dan sebagainya. Nah, lalu yang ketiga, ya tentunya kita ingin mengharapkan jangan ada diopinikan seolah-olah pemilu ini berjalan dengan cara tidak jujur dan tidak adil. Baik. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak menjadi bingung di mana tidak jujurnya, di mana tidak adilnya. Apakah ini kesalahan administrasi yang dibuat oleh KPU? Apakah memang ada pihak-pihak tertentu yang membuat pemilu ini menjadi tidak jujur dan tidak adil? Tight sekali durasinya. Ya. Kita harus beri kesempatan Oke, kepada Bung makasih. Indra agar adil semuanya. Silakan Bung Indra penutup singkat saja. Yang terpenting adalah jangan sampai real count yang dilakukan oleh KPU itu disesuaikan dengan quick count. Ini yang menjadi masalah gitu. Real count disesuaikan dengan quick count. Itu kita lihat kesengajaan itu dilakukan waktu pemilu legislatif di mana datanya sangat terlambat di KPU, dan data itu di mana angka-angka SBY Partai Demokrat yang cocok itu dimasukkan, tapi yang lain tidak. Yang kedua adalah Golkar adalah partai nomor 2 dalam pemilu legislatif, dan kita masih punya wakil presiden yang akan mengawal proses pemilu ini supaya berlangsung dengan baik. Kita udah dapat intinya pengawalan suara itu diperlukan. Terima kasih kepada semua sekali. narasumber yang telah hadir. Pemirsa tetaplah bersama kami karena live event masih akan berlanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dalton Panonaka dan Frida Lidwina. Saya Vivi Alaida Yahya. Dan saya Fesi Alwi. Undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.